tujuan hidup itu sangat menentukan apakah kita akan dikenang dalam sejarah sebagai orang-orang yang berprestasi atau sebaliknya. Hidup kita hanya numpang lewat di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din, summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, manusia adalah makhluk Allah yang paling utama. Demikian pernyataan Allah di dalam surah Al-Ahzab tatkala Allah berfirman, "Inna aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Tatkala Allah menawarkan kepada langit, bumi, bahkan gunung untuk memikul amanah dalam arti tanggung jawab dan kebebasan untuk memilih, maka ketiganya menolak, namun manusia kemudian sanggup untuk menerimanya. Manusia menjadi makhluk yang hebat karena punya kebebasan memilih dan dituntut untuk mampu bertanggung jawab terhadap segala pilihannya. Karenanya, hidup kita yang begitu singkat di dunia akan sangat sia-sia ketika manusia tidak cermat dalam menentukan apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Terlebih lagi, setiap detik dalam kehidupan kita, nantinya kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak kecuali Allah akan tanyakan kepadanya 4 hal. An umrihi fima afnah. Kemana habis hidupnya? Apa tujuan yang dijadikannya sebagai dasar dalam setiap langkahnya? Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya kemana habis? Apa tujuannya ketika dia menjalani masa mudanya? Wa an ilmihi madza amila bih. Akan ditanya tentang ilmunya, kemana dia gunakan? Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Begitu juga kita akan ditanya tentang harta kita, dari mana kita peroleh dan kemana akan kita belanjakan. Yang membedakan orang sukses dengan orang yang belum sukses dalam kehidupan adalah bagaimana orang sukses mampu secara cermat menetapkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Orang yang tak punya tujuan hidup, maka dia akan hanya menjadi bagian dari tujuan hidup orang lain. Orang yang belum menentukan tujuan hidup, maka dia akan menjadi bagian dari skenario dan strategi orang lain dalam mewujudkan tujuan hidupnya. Untuk itulah, gagal dan tidak peduli dalam menetapkan tujuan hidup berarti secara tidak langsung kita telah mempersiapkan kegagalan dalam kehidupan kita. Sejarah panjang Islam menunjukkan kepada kita bagaimana tujuan hidup itu sangat menentukan apakah kita akan dikenang dalam sejarah sebagai orang-orang yang berprestasi atau sebaliknya. Hidup kita hanya numpang lewat di dunia. Siapa yang tak kenal sosok seorang Abu Hurairah radhiyallahu an? Beliau dikenal sebagai salah seorang sahabat Nabi yang paling concern dan peduli dengan
periwayatan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita telisik lebih dalam, kapan Abu Hurairah masuk Islam? Ternyata Abu Hurairah termasuk di antara sahabat yang belakangan masuk Islam. Beliau tidaklah termasuk di antara orang yang masuk Islam di Mekah, yang berjuang di awal dakwah Islam. Tetapi Abu Hurairah memberikan kepada kita sebuah contoh. Ketika seorang menetapkan apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya, maka dia akan kerahkan segala energi dan kelebihan yang dimilikinya untuk bisa membuatnya lebih dekat untuk tercapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Bayangkan, hanya dalam hitungan beberapa tahun, Abu Hurairah setiap detik mengawal Rasulullah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan, Abu Hurairah ketika mendampingi Nabi pernah tiba-tiba pingsan. Ketika itu para sahabat bertanya, apa yang membuat Abu Hurairah pingsan? Ternyata ketika itu Abu Hurairah merasakan lapar yang begitu luar biasa. Namun karena beliau fokus untuk tidak melewatkan kesempatan bersama Rasulullah untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah, maka hal lain dijadikannya sebagai hal pendukung semata. Para hadirin, nilai kita sebagai manusia sangat tergantung apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ada orang hidup untuk makan. Ada orang hidup untuk sekedar numpang lewat. Tapi Islam mengajarkan pada kita, bukan sekedar kita ini punya tujuan dalam hidup, tapi jadikanlah tujuan hidupmu itu tujuan yang punya nilai yang membuatmu tetap dikenang, walaupun kau telah tiada. Dalam surah Al-Muluk, ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi syawiyan ala siratim mustaqim." Apakah orang yang tidak punya tujuan dalam hidupnya akan lebih terarah untuk mencapai tujuan daripada orang yang sudah menetapkan apa yang menjadi tujuan hidupnya? Di masa Rasulullah Muhammad SAW hidup, Nabi sering bertanya kepada para sahabat, apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Pernah suatu ketika Nabi mendengar salah seorang sahabat berdoa. Dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga, walaupun hanya syurga level terendah." Ketika Nabi mendengar doa tersebut, Nabi mengoreksinya. Lantas Rasulullah berkata, "Idza sa'altallah fas'alil firdausal ula." Kalau kau mau minta masuk syurga sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Mintalah agar dimasukkan ke dalam syurga Firdaus. Karena Islam tidak akan pernah membenarkan kita hanya sekedar punya tujuan. Tapi tujuan kita bukanlah tujuan yang mulia atau tujuan yang bisa mendorong kita untuk lebih hebat lagi dalam kehidupan. Pernah suatu ketika, tatkala perang Badar usai, ketika itu banyak sekali harta pampasan perang yang dimiliki oleh umat Islam dan dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ketika itu duduk di majelis Rasulullah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Dia berkata, "Rasulullah, semua sudah minta." Maka Nabi pun berkata kepadanya, "Wahai Rabi'ah, salni." Rabi'ah, minta apa yang menjadi tujuanmu. Ketika itu Rabi'ah bin Ka'ab berkata, "Afasatu'tihi ya Rasulullah?" Kalau aku minta, apakah kau akan berikan kepadaku, wahai Rasul? Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan iya. Bayangkan, terbayang nggak oleh kita apa yang diminta oleh Rabi'ah? Di saat banyak orang meminta pada Rasul ratusan ekor unta, atau senjata, bahkan perhiasan, bahkan perkakas yang menjadi pampasan perang. Ketika itu sahabat Rabi'ah berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah."
yang jadi tujuan hidupku, yang ku minta di momen ini. Bolehkah aku menjadi orang yang menemanimu nanti, wahai Rasulullah, di surga Jannatun Naim? Betapa tujuan yang mulia, betapa cita-cita yang agung. Inilah gambaran bagaimana kita seharusnya menetapkan tujuan dalam hidup. Para pemirsa sekalian, tentu saja agar anak-anak kita tidak salah dalam menentukan tujuan hidupnya, mereka membutuhkan sebuah lembaga pendidikan yang mampu mengarahkan mereka untuk punya cita-cita yang tinggi dan tujuan hidup yang luhur. Perguruan Islam Safiyatul Amaliyah dengan segala pengalaman yang dimiliki, yang punya visi besar untuk melahirkan generasi emas, merupakan salah satu lembaga pendidikan yang pastinya siap untuk melatih kedisiplinan, religiusitas, bahkan kecerdasan yang terus dipertajam untuk bisa membantu mereka menggapai tujuan dan cita-cita mereka. Tujuan yang baik adalah tujuan yang spesifik, tujuan yang dapat diukur, tujuan yang mungkin dicapai, tujuan yang realistis, bahkan tujuan yang ditetapkan jangka waktunya. Untuk itu, kita berpacu dengan jatah kita dalam kehidupan. Kita tak tahu berapa tersisa dalam hidup ini, tapi masa sekarang dan masa depan sangat ditentukan oleh keputusan kita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita saat ini? Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, terkhusus dalam investasi pembentukan karakter anak-anak kita, sehingga bisa menjadi generasi emas yang bukan hanya membawa harum agama Islam, tapi juga membawa harum bangsa dan negara kita, Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.